berubah, walaupun Undang-Undang Dasar 45 pernah diubah, pernah diganti menjadi konstitusi RIS, pernah diganti menjadi Undang-Undang Dasar sementara 50, tapi 3 pasalnya tidak berubah. Nah, yang pertama menyusun rencana pembangunan itu adalah Perdana Menteri Muhammad Natsir, dibantu oleh ayahandanya Pak Prabowo Sumitro, waktu itu Menteri Keuangan. Tetapi karena situasi politik zaman itu ya, zaman demokrasi parlemen itu kan luar biasa, jatuh bangun, seingat saya waktu itu Pak Nasir dan Pak Prabowo dan Pak Sumitro, Profesor Sumitro, hanya berhasil membuat urgensi pembangunan nasional, rencana urgensi pembangunan nasional 3 tahun saja. Nah, rencana ini baru berhasil diselesaikan itu oleh Insinyur Haji Juanda dan dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 85 Tahun 1958 tentang rencana pembangunan 5 tahun 1960-65 seingat saya. Ya, tapi rencana pembangunan 5 tahun. Waktu itu untuk kepentingan perencanaan ini dibentuklah Dewan Perencanaan Nasional yang sekarang menjadi Bappenas. Ketuanya adalah Insinyur Haji Juanda. Nah, rencana RPLT, rencana pembangunan 5 tahunan yang dibuat Insinyur Haji Juanda itu kemudian diadopsi oleh Bung Karno melalui GBH, melalui ketetapan MPRS nomor 1 dan nomor 2 1960. Setelah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Kalau tadi Pak Tifatul memberikan sistematika, itu tidak banyak berubah dari apa yang pernah disusun oleh Insinyur Haji Juanda sebenarnya. Jadi GBHN itu bukan warisan Bung Karno, bukan warisan Orde Baru. Itu warisan para pendiri negara kita. Pasti yang menyusun secara ekonomi adalah Pak Sumitro, karena waktu itu kan beliau adalah ahli ekonomi. Jadi ini mengklarifikasi ya soal apakah GBHN itu warisan Orde Baru. Sama sekali bukan. Ini warisan para pendiri negara kita. Jadi berdosa kalau kita kemudian menghapus ini. Nah, kemudian tadi menarik. Pak Edi menyebutkan terakhir ini ada kecenderungan eksekutif sentris ya, atau eksekutif heavy. Pak Edi, saya pernah menjadi ketua Komisi Yudisial dan saya merasakan itu. Ketika menyusun rencana pembangunan rencana kerja itu, saya harus menyesuaikan dengan program presiden waktu itu. Nah, yang kesulitan itu adalah, maaf ya, saya tidak ingin mengungkap masa lalu. Tapi ketika bicara penegakan hukum, saya cari-cari kok nggak ada ya waktu itu. Ini bagaimana masuknya begitu? Gambaran saya waktu itu sebagai ketua Komisi Yudisial, seharusnya kami ketua Komisi Yudisial, saya juga bicara dengan ketua MA waktu itu Mahkamah Agung, sama juga perasaannya, kita agak susah ini menyesuaikan dengan program presiden. Kalau presidennya tidak punya program penegakan hukum yang kuat, tidak bisa masuk. Jadi gambaran saya waktu itu bersama Pak Ketua MK, Ketua MA, ya, sebaiknya seluruh lembaga negara ini berkumpul dan dikumpulkan oleh MPR menyusun bersama. Nah, hasil dari hasil rencana yang bersama ini kemudian diatribusikan atau didelegasikan kepada masing-masing lembaga. Sehingga rencananya itu bukan disusun oleh presiden tapi oleh MPR. Yang bagian KY diserahkan kepada KY, yang bagian MA kepada MA, bagian MK kepada MK, bagian presiden kepada presiden gitu. Sehingga dia menjadi perencanaan yang komprehensif. Nah, itu pengalaman pribadi sebenarnya, atau mungkin pengalaman institusi ya. Dan selama 5 tahun kesulitan selalu muncul. Ya, bagaimana cara memasukkan
nomenklatur anggaran Komisi Yudisial waktu itu ke dalam menyisipkan ke dalam program presiden. Nah, maka kesan eksekutif heavy atau tadi sebut eksekutif sentris itu sangat kuat. Padahal kenapa kita menjatuhkan Orde Baru sebenarnya gitu ya waktu itu? Karena Orde Baru itu terkesan eksekutif heavy sebenarnya, terlalu besar. Gravitasi politik itu bertumpu ke presiden gitu. Padahal waktu itu presiden itu dipilih oleh MPR. Sekarang presiden itu dipilih oleh rakyat. Betapa besarnya tarikan kekuasaan presiden di dalam semesta ketatanegaraan Indonesia ini. Nah, itu yang menyebabkan kita butuh sesuatu yang bisa menetralisir gravitasi kekuasaan presiden, dan itu adalah perencanaan nasional. Baik, nah saya ingin memulai, Bapak Ibu semua, itu pengantar saja, tapi saya tidak bisa membuat pantun, Pak. Tiba-tiba, saya itu selalu heran dan kagum dengan teman-teman dari Minang dan dari Tapanuli. Sepertinya pantun itu sudah menjadi DNA, tidak perlu dirancang, tidak perlu dipikir, keluar begitu saja gitu. Pak Tifatul itu kalau bicara sedikit-sedikit langsung pantun. Baik, kita mulai Bapak Ibu semua. Jadi seperti disebutkan tadi, silakan Mas di slide pertama. Kita memulai itu justru dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ya. Inilah dasar dari perencanaan pembangunan nasional. Kalimatnya adalah perekonomian disusun. Disusun itu artinya menurut Bung Hatta itu direncanakan. Direncanakan, bukan diserahkan kepada pasar. Kita tidak market oriented, tidak beroriented pada pasar. Jadi ada dua model dalam pembangunan ekonomi, ada development state style, development state model, dan satu lagi ada market oriented. Nah, seperti Amerika itu betul-betul dikontrol oleh atau dikendalikan, diserahkan kepada pasar. Kita tidak. Kita itu ekonomi itu dirancang, disusun kalimatnya. Maka berikutnya Mas, ya, kalau kita baca pasal 33, silakan berikut. Mana ini? Ya. Next, berikutnya. Jadi kalau kita baca pasal 33 ini kurang lebih begini. Ayat 1 itu perencanaan ekonomi. Ya. Ayat 2 itu ekonomi industri. Yang ini yang seringkali dilupakan. Ya, kita ini kalau kita melihat negara-negara seperti Jepang, kemudian Korea itu kan kelebihan mereka, atau Singapura. Kelebihan mereka itu adalah pada industri sebenarnya. Industri itu terutama manufaktur. Membuat sesuatu. Saya mungkin bisa dikoreksi ya. Pada tahun 2014, pada saat Pak SBY itu masih agak tinggi, tapi terakhir ini kurang lebih 19 di bawah 20%. Sumbangan manufaktur atau industri terhadap PDB. Nah, itu memang jauh sekali dibandingkan pada masa Orde Baru. Orde Baru 30%. Artinya apa? Artinya memang kita tidak mengalami proses deindustrialisasi. Dan itu artinya tidak ada barang yang dibuat dan tidak ada tenaga lapangan kerja yang terbuka. Nah, kalau kita membaca pasal 33, cabang-cabang produksi, kata produksi itu menunjukkan bahwa negara ini harus dibangun sebagai negara industri. Kenapa? Karena para pendiri negara kita ini melihat negara Hindia Belanda itu negara industri. Ada satu disertasi yang luar biasa tahun 1933, dan ini sering jadi rujukan dalam kajian Indonesia, dari J.S. Furnifel. Furnifel dia tentang plural state, economic state. Dia mencatat bahwa tahun 30-an negara Hindia Belanda ini adalah negara industri maju. Bahkan salah satu negara terkaya di dunia. Ekspornya luar biasa.
produknya banyak sekali. Dan hasilnya bisa terlihat sekarang sisanya. Rel kereta api yang sekarang luar biasa di Indonesia ini adalah warisan dari proses industrialisasi zaman Hindia Belanda. Nah tapi karena memang kita ini juga negara yang kaya dengan sumber daya alam, maka diingatkan juga tentang industri ekstraktif, ekonomi ekstraktif. Ya. Cuma kita tidak ingin mengulang agar ekonomi ekstraktif yang berbasis pada sumber daya alam ini menjadi kutukan, sebagaimana pada negara-negara lain, menjadi kutukan yang menyebabkan konflik, menyebabkan kemiskinan, oligarki dan seterusnya. Nah, yang lalu dipungkas pada ayat 3 ayat 4 sebagai demokrasi ekonomi. Persoalannya siapa yang menyusun perencanaan ekonomi seperti ini? Ya, kalau mengacu pada, saya tidak mengacu pada pasal 33, tapi ada satu pasal atau 2 ayat yang tidak diubah tidak diamandemen oleh undang-undang oleh MPR. Pasal 2 dan pasal 2 ayat 3 dan pasal 3. Pasal 2 ya. Itu pasal 2 ayat 2 itu mengatakan MPR bersidang paling sedikit 5 sekali dalam 5 tahun. Ada kata sidang. Kemudian pada ayat 3-nya putusan MPR ya ditentukan dengan suara terbanyak. Jadi ada kata sidang, ada kata putusan. Persoalannya kalau ada sidang dan ada putusan, apakah MPR apakah sidang itu tidak boleh menghasilkan sesuatu? Apa hanya kumpul-kumpul saja seperti sidang tahunan begitu? Hanya seremoni saja. Kalau Muhammad Yamin mengatakan di dalam bukunya, kata sidang dan kata putusan itu harus menghasilkan sesuatu. Dan itulah yang kemudian melahirkan ketetapan MPR. Kalau dicari kata ketetapan MPR dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli, tidak ada. Itu adalah yang disebut oleh Pak Tifatul tadi sebagai konvensi ketatanegaraan, kesepakatan para elit. Entah itu tertulis atau ditulis sebenarnya. Ya, seperti tahu kesepakatan pertama, konvensi pertama itu tanggal 14 November tahun 45. Ya. Ketika sistem presidensial digeser menjadi sistem parlementer dengan Perdana Menteri pertama Sultan Syahrir. Itu konvensi pertama kita. Dan setelah itu banyak. Yang sekarang terakhir adalah sidang tahunan, itu konvensi. Ya. Pidato 16 Agustus, yang zaman Pak Karno tidak ada, Bung Karno tidak ada. Zaman Pak Harto menjadi pidato 16 Agustus, itu konvensi. Dan dalam susunan, dalam cara berpikir Undang-Undang Dasar kita, ada hukum dasar. Nah, hukum dasar ini terbagi 2. Ada Undang-Undang Dasar yang tertulis, dan ada praktek ketatanegaraan yang praktek ketatanegaraan yang timbul dan terpelihara dalam kehidupan ketatanegaraan. Itu yang disebut dengan konvensi. Dimanapun di seluruh dunia, kehidupan negara itu dipandu oleh yang tertulis dan yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis salah satunya muncul ketetapan MPR. Nah, termasuk GBHN. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, berikutnya Mas, silakan. Kata GBHN itu sebenarnya dengan tulisan kecil, bukan tulisan besar. Sehingga timbul perdebatan di kalangan ahli hukum, GBHN yang dimaksud itu adalah GBHN perencanaan atau yang lain. Nah, nanti saya akan jelaskan, tapi sebelum itu saya kira berikutnya operator, monggo. Operatornya. Ya. Oke. Nah, ini saya sebelumnya. Oh ya, saya kira cukup sampai sini saja. Oke. Ini rekomendasi keputusan nomor 3 MPR tahun 2024 ya. Nah, kalau kita lihat di sini hadirnya PPHN sama sekali tidak akan mengurangi ruang dan kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan, karena memang dari dulu juga tidak pernah mengurangi. Ya, karena PPHN atau GBHN itu dia jangka panjang, sementara kalau rencana pembangunan itu 5 tahunan
dan 1 tahunan, dan itu tidak mengubah, ya, tidak melemahkan sistem presidensial. Nah, yang ingin saya sampaikan, saya langsung saja Mas, terus berikutnya biar cepat. Oke. Nah, di dalam penjelasan Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang SPPN itu disebutkan GBHN yang ditetapkan oleh MPR berfungsi sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional sebagaimana telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan. GBHN itu muncul dalam praktek. Jadi kalau mencari dasar hukumnya tidak ada. Yang saya heran itu, saya sebagai ahli hukum tata negara, saya berkelahi terus dengan manakala melihat GBHN, ya, melihat MPR, ya GBHN itu dicari dasar hukumnya. Nah, ini kritik saya. Di dalam buku saya menyebutkan MPR itu melakukan bunuh diri konstitusional, Pak. Saya kira cuma satunya lembaga di dunia yang mengurangi kewenangannya sendiri. Sementara MK menambah kewenangan terus sendiri gitu kan. Jadi saya heran juga kenapa MK bisa menambah kewenangan, ya. Misalnya kewenangan mengadili pilkada kan tidak ada. Itu bagi saya itu inkonstitusional. Kalau merujuk pada Undang-Undang Dasar 45, tidak ada. Pilkada itu kan rejim pemerintahan daerah dan dia bukan masuk pemilu. Kemudian diambil alih oleh MK. Dulu waktu di Komisi Yudisial, teman-teman Komisi Yudisial agak ini juga jengkel juga. Tiba-tiba MK mengatakan kami tidak berhak diawasi oleh Komisi Yudisial. Nah itu, loh, menambah kewenangan sendiri sebenarnya kan. Tapi MPR ini bahkan mengurangi kewenangan sendiri. Heran saya. Padahal MPR ini kan sebenarnya representasi rakyat. Kalau mau suka-suka ya suka-suka sebenarnya. Tapi sebenarnya MPR bisa mengembangkan lewat konvensi. Ya. Nah, jadi berikut Mas silakan. Nah, persoalannya kan begini. Sistem presidensial yang berkembang sejak tahun 2004, sejak amandemen 2000 tahun sebenarnya, itu telah meniadakan GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Apa betul sebenarnya? Nah, tadi itu jawabannya ternyata memang dulu, ya, gambarannya GBHN itu dipandang sebagai Orde Baru. Jadi segala sesuatu yang berbau Orde Baru itu dianggap tidak layak untuk dipertahankan. Walaupun saya agak heran sebenarnya, hilangnya kewenangan MPR itu karena pasal 1 ayat 2 yang mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR itu dihapus karena sistem pemerintahannya berubah. Yang satu itu prinsip, asas kedaulatan rakyat. Jadi pasal 1 ayat 2 kan asas. Asas itu turunannya menjadi norma, menjadi sistem. Jadi sistem itu di bawah ada filosofi, ada asas, filosofinya Pancasila, asasnya kedaulatan rakyat, pasal 1 ayat 2, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Kemudian normanya, nah baru berikutnya sistemnya. Saya tidak tahu dulu bagaimana cara berpikirnya. Sistemnya berubah lalu mengubah asas. Nah itu yang saya tidak. Bagaimana saya bilang cara berpikirnya? Harusnya asasnya kemudian diturunkan menjadi sistem. Nah ternyata memang ada, waktu saya tanya kepada para ahli yang terlibat itu, ya memang itu harus diubah karena sistemnya berubah. Apa tidak terbalik itu? Harusnya kan asasnya tetap dipertahankan. Tapi ya sudah, itu menjadi bagian dari sejarah kita. Nah persoalannya apakah MPR masih memiliki kewenangan menetapkan GBHN sebagai perencanaan pembangunan nasional? Nah ini yang ini. Nah sebelum itu saya ingin menjelaskan, berikutnya silakan. Ada istilah yang menarik. Ada majelis dan ada dewan. Saya ingat pertanyaan Bu Mega sebenarnya. Saya agak lupa, tapi apa di MPR atau di mana? Kenapa ada majelis dan kenapa ada dewan? Ternyata kalau kita coba lacak, kata majelis itu kan berasal dari kata jalasa, ya, dan artinya duduk. Dan majelis itu menjadi intangible human heritage yang
dilindungi oleh UNESCO. Artinya orang-orang Arab dulu, ya terutama orang Arab itu biasanya mereka berkumpul untuk membicarakan berbagai hal, menginformasikan hal yang baru atau menerima tamu. Itu jalasa, majelis. Dan sekarang ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan manusia tak benda, intangible human heritage, yang harus dipertahankan. Nah, kata dewan itu berbeda. Kata dewan ini bukan dari Arab tapi dari Persia, divan. Lalu diresepsi ke dalam bahasa Arab, bahkan di dalam bahasa Inggris juga ada divan. Maknanya sebenarnya bangku. Ya. Tetapi awalnya sebenarnya dimulai ketika Umar bin Khattab menerima laporan dari salah satu gubernur, seingat saya Abu Hurairah, ya, dia gubernur di Syria dan membawa uang banyak. Bingung, tiba-tiba satu pemerintahan yang asalnya kecil hanya wilayah Madinah, tiba-tiba meluas dan punya uang banyak. Apa yang harus dilakukan? Lalu Abu Hurairah, mohon dikoreksi nanti, beliau mengatakan, tolong tirulah model Persia. Di sana ada diwan. Awalnya hanya untuk akuntansi begitu. Lalu muncullah dewan-dewan yang kemudian berkembang. Bedanya adalah kalau majelis tempat bersidang membicarakan segala hal. Kalau dewan itu punya kewenangan tertentu. Misalnya Dewan Perwakilan Rakyat itu punya kewenangan pembentukan undang-undang saja. Dewan Pertahanan saja. Ini biasanya kalau dalam bahasa Arab bedanya dengan menteri. Kalau menteri itu satu orang, kalau dewan itu kolektif. Tapi sebenarnya sejajar. Gitu. Baik. Nah, saya ingin menjelaskan ini kenapa? Karena kita sedang membicarakan majelis. Ya. Majelis ini memang tempat berkumpul. Ya, dulu ada salah satu guru besar yang dari Unair mengatakan ini adalah rembug nasional, merupakan perluasan dari model rembug desa. Kalau Bapak yang saya aktif di RT juga ya, biasanya kan kalau kemarin menjelang malam 17-an itu kita tirakatan. Nah sebelum tirakatan biasanya kita rembukan, kumpul. Apa saja dibicarakan. Dan hasilnya, ya keputusan bersama. Ya, mufakat. Yang dalam terminologi orang Minang, kemanaan baraja ke panghulu, panghulu baraja ke mufakat. Gitu. Mufakat baraja ke alur nan patuk, alur nan patue ya. Alunan patwe baraja ke nanbana gitu. Jadi rakyat itu kemanaan beraja ke mamak, mamak beraja ke panghulu, panghulu beraja ke mufakat. Jadi rakyat itu mendelegasikan kepentingannya kepada nenek mama yaitu MPR. MPR memilih, kalau itu makanya kemudian muncul dulu presiden ya, presiden. Nah tapi yang penting adalah semuanya tunduk pada mufakat. Gitu. Jadi permufakatan itu harus dipegang. Jadi kalau misalnya ada pemikiran ini akan melemahkan sistem presidensial, seharusnya tidak. Karena saya yakin kita sepakat ya, untuk tunduk pada permufakatan nasional yang dituangkan dalam GBHN. Dan itu dilakukan oleh MPR, tidak ada yang lain. Baik. Nah sekarang kita bicara dasar hukumnya, ini yang memang jadi krusial, yang saya takutkan kemudian nanti diuji di MK Pak. Saya tahu persis, saya kebetulan diminta presiden untuk dua undang-undang yang agak ruwet gitu ya, agak rumit. Satu undang-undang Ciptaker setelah kalah dari di MK, dikalahkan di MK lewat putusan nomor 90 gitu, dan undang-undang kesehatan. Jadi teman-teman di pemerintahan itu sekarang bingung juga sebenarnya.
sudah belajar bagaimana menyusun undang-undang, tetap saja setelah diundangkan digugat lagi gitu. Lalu sebenarnya undang-undang seperti apa yang tidak bisa digugat, gitu kan? Nah, jadi kita ini agak kesulitan sekarang ya. Saya merasakan teman-teman di kementerian terutama hukum gitu, ketika selesai mengundangkan itu menunggu dulu 60 hari. Digugat formal atau tidak? Kalau aman gugat formal ya sudah kita baru laksanakan. Jadi tidak langsung. Undang-undang kesehatan begitu. Ya, saya kemudian terlibat dalam pengujian undang-undang pengujian formilnya ya. Dan alhamdulillah menang begitu. Jadi khawatirannya tetap saja Pak, digugat di MK. Nah, tapi kita coba lihat, pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan MPR bersidang sedikitnya sekali 5 tahun. Jadi ada sidang, harus. Sekarang malah ada konvensi 1 tahun sekali. Dan harus ada putusan. Harus ada putusan. Masa cuma kumpul-kumpul saja? Ya. Kemudian kalau kita melihat pada tata tertib MPR itu ada 4 produk hukumnya. Ada Undang-Undang Dasar, ini tidak bisa dipastikan kapan ada, kapan bisa dibuat, kapan bisa dihasilkan. Kedua, ketetapan MPR. Ketiga, peraturan MPR. Keempat, keputusan MPR. Nah, saya ingin fokus pada ketetapan MPR. Ketetapan MPR itu ada yang bersifat pengaturan dan ada yang bersifat basicing. Nah, yang pengaturan ini yang kemudian menjadi dasar bagi GBHN. Kalau basicing itu menyebut nama orang, kurang lebih begitu. Ya. Basicing itu sifatnya individual, konkret. Misalnya dulu ada TAP MPR tentang pengangkatan presiden sebagai Pak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, itu basicing. Nah, kalau rekening itu dia bersifat mengatur secara umum. Baik. Nah, kemudian dari situ muncul istilah PPHN. Cuma harus agak hati-hati juga. Ya, karena saya melihat tadi juga sudah diungkap. Saya sebutkan GBHN itu sudah merupakan warisan dari para pendiri negara kita. Ya. PPHN itu dia merujuk kepada konstitusi Irlandia yang kemudian diikuti oleh konstitusi India sebenarnya. Dan saya lihat juga Pakistan, Malaysia, merupakan prinsip dan norma yang diatur dalam konstitusi sebagai pedoman bagi parlemen untuk membuat undang-undang dan bagi pemerintah untuk menyusun regulasi atau kebijakan. Nah, tetapi syaratnya tidak dapat diuji oleh pengadilan. Ini yang disebut dalam konstitusi India itu sebagai unamenable profession. Jadi ada ketentuan yang tidak bisa diuji. Kalau di kita sebenarnya Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan satu lagi bentuk negara NKRI itu tidak bisa diuji. Tidak bisa diubah sama sekali. Nah, kalau di sana memang tidak bisa diuji sama sekali oleh pengadilan. Jadi pengadilan harus stop. Tidak boleh menguji PPHN ini atau DPSP ini. Nah, kemudian silakan Mas. Nah, DPSP ini atau Directive Principle of State Policy ini ya, tujuannya adalah menegakkan ketertiban sosial, keadilan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan memajukan perdamaian dunia. Sama dengan kita, tapi persoalannya berikutnya Mas. GBHN sebenarnya sedikit berbeda, tidak sepenuhnya mirip PPHN. Ya. Nah, saya ingin mencatat GBHN itu muncul dari praktek ketatanegaraan di kita sejak tahun 60, bahkan sebenarnya sejak tahun 45. Ya. Ketika pertama kali muncul Badan Pekerja. Gitu. Jadi setelah Presiden, sehingga saya KNIP itu adalah lembaga kedua yang dibentuk, dan KNIP itu bukan DPR tapi MPR. Jadi MPR itu ibu dari induk gitu, induk atau ibu dari lembaga negara sebenarnya. Nah, hanya saja
istilah GBHN ini agak berbeda dengan PPHN kalau kita lihat. Nah, ini mungkin saya agak berbeda dengan banyak teman-teman guru ahli HTN. Pertama, isinya perencanaan pembangunan nasional yang disebut PPHN tadi. Kedua, ada politik hukum. Misalnya TAP MPR nomor 16, tahun 98. TAP MPR ini masih dijadikan rujukan atau dasar hukum bagi Undang-Undang Ciptaker. Masih. Dan itu politik hukum. Jadi kesulitan kita sekarang, ya, salah satunya kita tidak punya politik hukum. Semuanya berjalan sesuai dengan hasil elektoral, hasil politik gitu, pemilu. Kita tidak punya politik hukum. Kalau GBHN kan kerja, program kerja. Kalau politik hukum itu arah tentang kebijakan yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu gitu. Ya. Dalam hal ini misalnya politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, tentang pembaruan agraria, tentang nomor 6 tahun 2001 ya, tentang etika kehidupan bernegara, TAP MPR tentang etika kehidupan bernegara sampai sekarang belum dilaksanakan. Itu politik hukum kita. Kemudian ketiga, nah ini mungkin bisa berbeda dengan banyak teman di HTN. Jangan lupa MPR juga melakukan penafsiran konstitusi. Ada yang mengatakan penafsiran konstitusi hanya MK, tidak. Penafsiran konstitusi itu secara praktek, secara konvensi itu sudah dilakukan oleh MPR. Disertasi saya menyebut itu. Saya membuat disertasi tentang penafsiran konstitusi. Namanya Parliamentary Constitutional Review. Ada nggak contoh? Oh banyak. Kemarin waktu ada di mana di Badan Pengkajian MPR di Bogor, saya sampaikan silakan datang ke Finlandia. Di sana ada Parliamentary Constitutional Review. Ini kalau di dalam sistem pemerintahan, di dalam sistem ketatanegaraan disebut sebagai Scandinavian Constitutional Model, ya. Jadi model-model negara Skandinavian itu parlemennya memiliki kewenangan menguji, menafsirkan undang-undang dasar. Apakah ada? Ada. Misalnya TAP MPR nomor 13 tahun 98, pembatasan masa jabatan presiden, itu tafsir MPR terhadap Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang terakhir konvensi. Baik, kelihatannya panjang ini. Nah, saya ingin berikutnya, Mas. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau PPHN atau DPSP ya, dia ketentuan yang dibuat dalam konstitusi, berisi prinsip dan norma konstitusi, pedoman bagi parlemen membuat undang-undang tidak dapat diubah. Berasal dari konstitusi negara Irlandia dan India sebenarnya sistemnya common law system, berbeda dengan kita, dan tidak dapat diuji oleh MK. Nah, GBHN itu dimuat dalam ketetapan MPR dan tidak dapat diuji oleh MK. Kenapa? Karena Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pasal 7 itu menyebutkan urutan perundang-undangan itu Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang. Menurut Undang-Undang Dasar, MK itu hanya dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketetapan MPR tidak dapat diuji. Nah, jadi kalau misalnya MPR memuat GBHN di dalam ketetapan MPR, ya, seharusnya tidak dapat diuji oleh MK. Tapi agak saya melihat pengawal, tadi disebut pengawal konstitusi ya, itu MPR ya. Harusnya MK sebagai penjaga konstitusi juga menghormati pengawal konstitusi, sama-sama pengawal. Baik, saya kira, nah terakhir saya kira bentuk hukum langsung, Mas. Ya, mana bentuk hukumnya? Langsung saja. Satu lagi. Oh ya sudah. Nah ini. Jadi GBHN itu atau istilahnya dalam rekomendasi MPR sebenarnya PPHN dengan model GBHN, istilahnya begitu. Ya. Dimuat dalam putusan MPR berupa ketetapan MPR. Tadi saya katakan ketetapan MPR tidak bisa diuji oleh MK. Dasar hukumnya adalah pasal 2 ayat 2 karena pasal 3 sudah tidak ada. Tapi pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 dan praktek ketatanegaraan.
konvensi. Indonesia itu kaya dengan praktek ketatanegaraan, dan kenapa kita ini selalu berhasil melewati masa-masa sulit karena ada konvensi. Misalnya yang paling rumit adalah ketika Pak Harto memutuskan mundur dari presiden. Sebenarnya kalau dari Undang-Undang Dasar itu tidak sah. Kenapa? Karena kan harusnya prosesnya itu di dalam sidang MPR, di gedung MPR, dan dihadiri oleh para anggota MPR. Waktu itu Pak Harto menyatakan mundur secara sepihak dan hanya dihadiri oleh 5 orang ketua MPR, disahkan oleh ketua Mahkamah Agung. Selesai. Secara konstitusional tidak sah. Tapi semua sepakat, dan itulah konvensi. Jadi konvensi ini melengkapi beberapa kekosongan atau kekurangan dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ketetapan MPR merupakan bagian dari hukum dasar. Nah, ini harus dipahami Bapak Ibu semua ya. Jadi saya sebutkan tadi hukum dasar kita ini ada yang disebut dengan hukum dasar dan ada undang-undang dasar. Hukum dasar itu terdiri atas undang-undang dasar yang tertulis dan konvensi. Itu saling melengkapi sebenarnya. Ya. Dan ada istilah lain sebenarnya yang dipakai, yaitu Staatsgrondgesetze, ya, yang dia masuk ke dalam blok konstitusi. Nah, terakhir ini sekedar pengetahuan saja. Kenapa kita menjadi rumit ketika memahami undang-undang dasar kita? Karena kita itu mengacu kepada teori Jerman, teori Austria, yaitu Hans Kelsen. Dan itu baru muncul tahun 2000-an, Pak. Jadi para ahli hukum ini membuat itu. Sebenarnya para pendiri negara kita itu sudah punya teori sendiri. Nah, saya sering mengkritik sebenarnya, kenapa kita tidak membuat teori sendiri? Nah, ternyata Hans Kelsen yang dibuat di Austria, yaitu Majawina namanya. Di Prancis berbeda juga penafsirannya. Nah, kalau saya menawarkan sebenarnya termasuk kepada MPR itu merumuskan kembali tata urutan itu. Kita pernah Pak, TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Tapi kemudian banyak dikritik karena alasan macam-macam, tidak sesuai dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiaski. Kenapa kita tidak merumuskan sendiri? Nah, di sini saya ingat salah satu tulisan dari Benedict Anderson, ya, di dalam bukunya The Idea of Power in Javanese States, dia mengatakan dalam dua kalimat-kalimat pertama, dua alinea pertama itu mengatakan begini, negara Indonesia ini sebenarnya kaya dengan tradisi, dengan pemikiran politik. Tetapi tidak banyak, ini kelemahan kami sebagai akademisi, tidak banyak yang melakukan riset secara komprehensif. Hanya berupa fragmen-fragmen saja, potongan-potongan saja, sehingga para ahli hukum, ahli politik di Indonesia tidak menyadari atau tidak meyakini ada teori politik atau teori hukum Indonesia. Akhirnya dia mengacu ke negara-negara lain. Nah, itu yang menyebabkan harapan saya sebenarnya MPR ini juga bisa melahirkan satu produk hukum yang tadi itu tafsiran Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kemarin ada sama anggota DPR ya, mengatakan terkait dengan putusan terakhir, putusan tentang pilkada serentak 2 kali itu, ya, ada mengatakan MPR seharusnya melakukan penafsiran Undang-Undang Dasar 45 sebenarnya ya tidak terlalu salah juga kalau misalnya MPR melakukan itu. Tapi secara akademis tidak terlalu salah. Hanya mungkin barangkali nanti akan timbul perdebatan-perdebatan di tengah publik. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.